Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Mundrikah. Mapelnya seni budaya di kelas 9. Pun kenal nggih, perkenalannya memang lewat seperti ini. Jadi nanti setiap ada materi seni budaya berarti yang ngampu adalah Bu Mundrikah untuk kelas 9. Nah, materi pada pagi hari ini adalah mengenai seni lukis. Seni lukis. Kamu kelas 9 berarti sudah mengenal pengertian seni mulai dari kelas 7, kelas 8 dan sekarang kelas 9 kita fokuskan ke seni lukis. Nomor pertama yang kita bahas dalam materi hari ini adalah pengertian dari seni lukis. Anak-anak di rumah kemarin sudah dapat LKS, sekarang dibuka LKS-nya. Jangan dibuat bantalan untuk tidur ya. Dibuka, ini materi pertama hari ini, halaman 2. Halaman 2. Pengertian dari seni lukis. Yang namanya seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Itu adalah seni lukis. Kemudian melukis. Nah, melukis itu apa? Yang namanya melukis adalah serangkaian aktivitas merekayasa atau mengolah medium 2 dimensi atau bidang dari objek 3 dimensi menjadi karya yang terdapat kesan khusus. Nah, itu adalah pengertian melukis. Sekarang macam-macam aliran dalam melukis. Nah, macam-macam aliran dalam melukis atau macam-macam aliran dalam seni lukis. Di situ ada berapa itu? Banyak sekali ya. Yang pertama kita mulai aliran impresionisme. Apa yang dimaksud dengan aliran impresionisme? Yaitu melukis yang memperhatikan kesan yang ditangkap objek. Nomor 2, B atau yang B di situ LKS halaman 3 nggih. Aliran naturalisme. Naturalisme itu berarti ditekankan pada suatu objek lukisan secara alami, apa adanya. Yang C, aliran abstraksionisme. Kata kuncinya di situ menggunakan bentuk dan warna dalam cara non representasional. Di sini abstraksionisme ada 2, non figuratif dan kubisme. D, aliran pittura metafisika. Ini menitik beratkan pada sebuah objek dengan sentuhan metafisika. Kemudian E, aliran gotik. Menggambar dengan objek dengan garis tebal dan bentuk ramping. F, aliran realisme. Menampilkan karya seni lukis apa adanya sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari. G, aliran ekspresionisme.
menitik beratkan kepada kebebasan distori bentuk dengan warna untuk melahirkan emosi atau menyatakan sensasi dalam objeknya maupun senimannya. Aliran fauvisme memberikan kebebasan berekspresi. Aliran romantisme menampilkan suatu lukisan dengan indah dan fantastik. Aliran surrealisme, aliran yang erat hubungannya dengan dunia fantasi. Aliran klasikisme menampilkan gambar secara klasik. Aliran konstruktivisme menggambarkan sisi seni dari sebuah bangunan. Aliran kubisme menggambarkan bentuk-bentuk geometris, contohnya kubus, segitiga, segi empat, lingkaran, bola ataupun kerucut. Aliran pointillisme menggambarkan sebuah objek menggunakan titik-titik. Aliran futurisme, aliran seni lukis yang menggambarkan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak. Banyak sekali ya aliran-alirannya. Nanti kamu kalau melukis tinggal pilih aliran mana yang kamu pakai, disesuaikan dengan tema yang kalian bikin nanti. Sekarang kalau sudah kenal aliran, masuk ke tema seni lukis. Apa yang dimaksud tema? Tema adalah gagasan atau ide. Tema adalah gagasan, ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni lukis. Di situ temanya ada berapa itu? 6. Tema hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Contohnya nanti temanya tentang pemandangan sawah, sungai, pohon, bunga. Kemudian ada perkampungan, ada perkotaan. Nah, kamu tinggal pilih nanti. B, tema hubungan antara manusia dengan benda. Benda contohnya gelas, cangkir, kendi, kemudian ada vas bunga, ada meja, kursi. Yang C, hubungan antara manusia dengan dirinya. Di situ contohnya adalah menggunakan potret diri sendiri sebagai objek lukisannya. Jadi kamu menggambar dirimu sendiri, itu termasuk contoh tema hubungan antara manusia dengan dirinya. Yang D, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Di situ contohnya kegiatan menari, jual beli di pasar, membajak sawah, berburu. E, hubungan antara manusia dengan alam khayal. Contohnya adalah lukisan abstrak. F, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Kemudian alat dan bahan berkarya seni lukis. Peralatannya apa saja? Nomor 1 kuas, nomor 2 palet, nomor 3 alat pembersih kuas, nomor 4 pisau palet, nomor 5 easel. Easel itu apa? Papan untuk menjepit kanvas. Bahan yang digunakan untuk seni lukis
bisa menggunakan cat atau tinta, bisa menggunakan pastel atau oil pastel atau krayon. Yang ketiga, menggunakan pensil warna. Kemudian media yang kita gunakan dalam melukis bisa menggunakan kanvas, bisa menggunakan kertas. Tapi anak-anak biasanya kalau saya suruh praktek menggunakan kertas yang ada di sekitar kita. Bisa menggunakan gambar yang A3 yang besar atau kertas manila. Kalau kanvas nanti carinya agak kesulitan. Kemudian masuk macam-macam teknik dalam melukis seni rupa. Tekniknya bisa menggunakan teknik akuarel atau transparan, melukis dengan menggunakan cat air dan goresan yang warnanya sangat tipis. B. Teknik arsir, cara membuatnya dengan garis-garis yang berulang-ulang. C. Teknik gosok atau dusel dengan menggosok. D. Teknik blok atau siluet, teknik yang menutupi seluruh objek gambar. F. Teknik linier, bisa menggunakan garis lurus atau garis lengkung. G. Teknik plakat, teknik yang menggunakan cat air, cat akrilik atau cat minyak. H. Teknik sketsa. Sketsa ini biasanya membuat garis kontur awal dari bentuk suatu benda. I. Teknik siluet, teknik bayangan. J. Teknik perspektif, ini biasanya peletakan garis horizontal, letak benda dan jumlah titik hilang. Yang K. Teknik komposisi, yaitu menyusun suatu benda dengan benda lainnya agar susunan selaras, seimbang dan memenuhi tuntutan segi artistiknya. Yang I terakhir, teknik pencahayaan. Kemudian supaya nanti seni lukisnya bisa bagus, kita gunakan langkah-langkahnya. Yang pertama, memunculkan gagasan atau menentukan gagasan. Nomor 2, memilih bahan. Nomor 3, menentukan teknik. Nomor 4, membuat sketsa. Nomor 5, menyempurnakan lukisan. Nah, materi hari ini sampai itu saja dulu ya. Tadi mengenai seni lukis, saya ulang garis besarnya. Yang pertama, pengertian dari seni lukis. Yang kedua, melukis. Kemudian aliran-aliran dalam seni lukis. Kemudian tema dalam seni lukis. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Teknik dalam seni lukis, dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam membuat seni lukis. Sebagai tugas akhir dari pertemuan pertama bab 1 tentang seni lukis, anak-anak nanti buka LKS halaman 10. Ada 6 gambar. Sudah ketemu? Halaman 10 tugas individu 1. Kerjakan tugas berikut secara mandiri. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu nanti tentukan nomor 1 itu temanya tentang apa. Kemudian termasuk gaya atau aliran apa. Abstraksionisme atau tadi aliran naturalisme atau realisme, kamu tentukan sendiri.
ya, nanti dikerjakan di Google Form dan segera dikirim. Dan saya mohon nanti kalau mengerjakan namanya ditulis nama lengkap, jangan Muhammad disingkat M. Nanti kalau Bu Mun memasukkan nilainya kesulitan. Muhammad ya Muhammad Jailani siapa? Kalau misalnya M ya M Jailani. Jangan Muhammad ditulis M Jailani. Nanti absennya tidak urut, jadi tumpang tindih. Ngoten nggih? Saya akhiri, semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat bagi anak-anak kelas 9. Tetap di rumah, kita berdoa sama-sama semoga diberikan kesehatan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.